Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Gunho Ghost Story. Bab 78. Coba saya lihat apakah ada resensi buku tentang buku ini di surat kabar. Gunho mencari di internet. 3 surat kabar utama, Chosun, Jongang, dan Donga Ilbo menerbitkan terbitan buku tersebut. Bahkan sebuah surat kabar kecil di sebuah provinsi pun membicarakan tentang buku tersebut. Mungkin karena penulisnya adalah seorang profesor perguruan tinggi di Tiongkok yang pernah mengajar di Universitas Yale. Terlebih lagi, prospek perekonomian Tiongkok pada abad ke-21 seperti yang ditunjukkan dalam judul buku sangat erat kaitannya dengan masyarakat di Korea. Saya harap ini terjual dengan sangat baik. Gunho membuka buku itu sambil mengatakan itu. Ada banyak bagan dan diagram, yang pastinya terlihat bukan buku yang menyenangkan, tidak seperti novel. Gunho meminta manajer urusan umum. Berapa banyak pekerja yang kita miliki, siapa yang berada di atas pemimpin tim? Kami punya 62, Tuan. Kalau begitu, tolong beli buku ini, 62 diantaranya dari online dan serahkan kepada mereka semua. Ini tren ekonomi di Tiongkok pada abad ke-21. Suruh mereka membacanya dan membuat laporan buku. Yang menyerahkan laporan buku terbaik akan diberi penghargaan. Ya Pak, manajer urusan umum membuat catatan tentang nama dan penerbit buku sambil berdiri di depan Gunho. GH Media, itu salah satu perusahaan kita. Manajer urusan umum tampak senang. Gunho melakukan perjalanan bisnis ke Tiongkok. Dia membawa buku yang ditulis Profesor Wang. Dia membawa beberapa buku versi Korea. Setelah sebuah buku diterbitkan, penerbit biasanya mengirimkan buku tersebut kepada penulisnya melalui pos. Gunho ingin menyampaikannya sendiri kepada Profesor Wang. Begitu dia tiba di Tiongkok, dia tidak pergi ke kota Suzhou tempat Min Hyuk berada, tetapi dia pergi ke Hangzhou tempat Jin Wang tinggal. Gunho berpikir untuk menelepon Jin Wang dan memintanya untuk datang ke hotel tempat dia menginap, tetapi dia memutuskan untuk mengunjunginya ke tempat kerjanya, yaitu kantor penelitiannya di Universitas Zhejiang. Profesor Wang, ini saya, Gunho Go. Saya baru saja tiba di Tiongkok dan sedang dalam perjalanan ke kantor penelitian Anda. Apa? Kamu datang ke kantorku? Aku di kantor sendirian dan sedang menulis makalah. Aku akan di sini menunggumu. Saat Gunho dan Jin Wang bertemu, mereka berpelukan. Sudah lama tidak bertemu. Coba tebak, saya membawakan Anda buku yang Anda tulis. Ini adalah versi Korea yang baru saja diterbitkan di Korea. Perusahaan penerbitan akan segera mengirimkannya kepada Anda melalui pos, tetapi saya sendiri ingin memberikannya kepada Anda. Saya membawa 2 mereka. Kamu bisa mengirimkannya lewat pos. Agak berat untuk dibawa. Jin Wang tampak senang, dia tersenyum. Bahasa Korea sangat indah. Ini adalah bahasa fonetik. Saya iri karenanya. Bahasa China mengandung makna yang mendalam. Karakter China tidak mudah digunakan di internet, dan menulis bahasa asing dalam bahasa China sulit. Kalau kita ingin menulis nama asing seperti Obama atau Trump, kita harus membuatnya dengan karakter China. Itu sulit. Kami memiliki 24 huruf dalam bahasa Korea. Tepat sekali. Saya sangat iri. Sangat mudah untuk mempelajarinya. Tahukah Anda, ada 3 hal yang tidak akan pernah diketahui orang Tiongkok sepanjang hidup mereka. Apakah mereka? Pertama, karena tanah Tiongkok begitu luas sehingga mereka tidak dapat mengunjungi semuanya sebelum mereka mati. Itu masuk akal. Kedua, kami memiliki begitu banyak masakan berbeda di setiap provinsi sehingga mereka tidak akan bisa mencicipi semuanya sebelum mereka mati. Hahaha, benarkah? Bisakah kamu menebak yang ketiga? Aku tidak tahu. Orang Tionghoa meninggal tanpa mengetahui semua aksara Tionghoa. Bahkan saya terkadang menjumpai aksara Tionghoa yang tidak saya kenali karena jarang digunakan. Agak menyedihkan. Yah, aku punya teman baikku di sini yang datang jauh-jauh dari Korea. Aku harus minum. Aku akan membelikanmu minuman hari ini. Aku menerima royalti dari GH Media. Itu sudah terjadi beberapa bulan yang lalu. Yah, setidaknya aku ingin membelikanmu minuman, Presiden Go. Kamu membantuku menerbitkan bukuku di Korea. Ayo pergi dan minum anggur saosing. Profesor Jin Wang membawa Gunho ke bar kumuh di Hubinlu. Saya kadang-kadang datang ke bar ini sepulang kerja.
Saya menikmati minum sendiri. Menu favorit saya di sini adalah sebotol anggur saosing dengan terong yang dibumbui. Terong yang dibumbui dan peterseli air ini rasanya mirip dengan masakan Korea. Aku menyukainya. Gunho makan banyak karena dia sangat menyukai sayuran yang dibumbui itu. Mereka menumis sayuran dengan sedikit minyak, dan rasanya enak sekali. Hidangan daging babi keluar. Hidangan daging babi ini pesanan khusus untukmu, kawan. Kamu makan daging babi, kan? Tentu, itu bagus. Pelabuhannya ditumis dengan irisan bawang bombay. Gunho mengira bar tersebut adalah jenis bar di mana seorang profesor yang tidak memiliki banyak uang akan datang seperti Jian Wang. Saya pernah menulis sesuatu ketika saya sedang minum di bar ini. Saya mengirimkannya ke surat kabar. Judulnya, Memikirkan Teman Saya. Jian Wang mengeluarkan koran dari tasnya, kelihatannya agak ketinggalan zaman. Tulisan Jian Wang ada di koran. Gunho mulai membacanya. Dalam tulisannya, Jian Wang berbicara tentang teman Koreanya. Gunho juga. Itu berbicara tentang bagaimana dia bertemu Gunho untuk pertama kalinya, dan bagaimana Gunho berkembang menjadi seorang pengusaha sukses. Dia juga berbicara tentang betapa baiknya Gunho kepadanya ketika dia menghadiri konferensi di Korea bersama dengan rasa ketertiban dan kebersihan masyarakat Korea. Terima kasih, temanku. Kamu berbicara baik tentang aku. Aku sungguh-sungguh. Gunho sangat menghargainya. Mari kita jaga persahabatan kita selamanya. Tentu, kita akan berteman sampai kita mati. Gunho merasa baik dan menikmati minumannya bersama Jian Wang malam itu. Gunho menuju ke kota Suzhou untuk menemui Min Hyuk. Berat badan Min Hyuk sepertinya bertambah. Berat badanmu bertambah. Mungkin karena makanan Cina di sini agak berminyak. Saya pikir itu karena saya makan terlalu banyak ketika saya minum dengan pelanggan sebagai bagian dari aktivitas penjualan saya. Tunangan saya sudah mengomeli saya. Apa yang dia katakan? Dia bilang aku perlu menurunkan berat badan. Dia bahkan memberiku beberapa jenis pil yang bisa membantuku menurunkan berat badan. Min Hyuk menunjukkan sebotol pil kepada Gunho, yang bertuliskan Jian Fei. Pabrik di Tiongkok berjalan dengan baik dan bersemangat. Min Hyuk memberikan laporan singkat kepada Gunho tentang status kerugian dan keuntungan perusahaan saat ini. Gunho dapat melihat betapa kerasnya Min Hyuk bekerja karena opsi saham. Kamu telah bekerja sangat keras. Ya. Sebenarnya saya butuh uang tambahan, jadi saya bekerja semaksimal mungkin. Saya berharap mendapat penghasilan tambahan dari opsi saham pada akhir tahun ini. Apakah karena pernikahanmu? Saya harus mencari tempat tinggal bersama tunangan saya. Harga sewanya terlalu tinggi, jadi saya berpikir untuk membeli rumah di kota Suzhou. Saya akan tinggal bersama istri saya segera setelah kami menikah pada musim semi mendatang. Apakah menurut Anda akan mendapat dividen yang bagus tahun ini? Jika semuanya berjalan baik seperti yang diharapkan, pendapatan biasa akan menjadi 2 miliar won Korea. Opsi saham saya adalah 5% darinya, jadi saya akan menerima tambahan 100 juta won. Ada sebuah kompleks kondominium di kota Suzhou dan namanya Cui Yuan Hua Yuan. Dekat dengan pabrik kami, saya rasa saya bisa membeli kondominium 25 pyung di sana dengan pinjaman. Harganya 150 juta won. Harga kondominium akan naik di masa depan. Saya kira demikian. Apakah tunanganmu sudah melihat kondominium itu? Tidak, dia belum melakukannya. Namanya Dingding. Dia akan berhenti dari pekerjaannya di sekolah di Shanghai setelah kami menikah. Dingding, pekerjaan mengajar di Shanghai International School sulit didapat, bukan? Sejak dia belajar di Amerika, dia juga bisa dengan mudah mendapatkan pekerjaan lain di sini. Dia sudah ditawari posisi dari Suzhou International School. Benarkah? Bagus sekali. Gunho mengira Min Hyuk baik-baik saja dalam hidupnya. Gunho pergi ke China dan menuju ke Suzhou Industrial Park bersama Min Hyuk Kim untuk melihat gedung penyimpanan di pasar untuk dijual. Dia diberitahu bahwa pemiliknya menjalankan pabrik pakaian di sekitar daerah tersebut. Gunho dan Min Hyuk menuju ke pabrik pakaian untuk bertemu dengan pemiliknya. Pabrik itu tidak terlalu bersih. Banyak orang yang bekerja di sana, dan banyak sekali produk yang bertumpuk di sudut. Pemiliknya tampak berusia 60-an, dan berkulit gelap. Saya membeli tempat penyimpanan itu untuk menyimpan produk kami yang diproduksi di pabrik ini, tetapi bisnisnya menyusut, jadi saya ingin menjual tempat penyimpanan itu.
Tanah itu milik pemerintah, bukan? Tentu saja, semua tanah di Tiongkok adalah milik pemerintah, dan kami hanya mendapat hak untuk menggunakan tanah itu. Tetapi Anda tetap menyebutnya tanah Xuanrang untuk menunjukkan bahwa tanah itu dapat dialihkan. Itu benar. Berapa banyak yang kamu minta untuk mentransfer penyimpanan? Apakah perusahaan Anda membelinya? Perusahaan pembeli harus memiliki izin usaha yang terdaftar pada Administrasi Perindustrian dan Perdagangan. Kami memilikinya. Tanahnya 5 mu, yaitu 3.300 meter persegi. Anda harus memberi saya setidaknya 500 yuan per M2. Berapa harga seluruh tanah jika harga per M2 adalah 500 yuan? Saat Min Hyok mengeluarkan kalkulator elektroniknya, Gunho dengan cepat menghitung harganya secara mental. Harganya 1.650.000 yuan, jadi 297 juta won. Kita asumsikan saja jumlahnya sekitar 300 juta won. Gunho tentunya memiliki selera tersendiri terhadap angka, yang membedakannya dengan orang lain. Saya tidak yakin apakah ini harga yang pantas untuk penyimpanan itu. Letaknya di hutan belantara. Mungkin kita harus menghubungi presiden perusahaan konstruksi Jinsi yang pernah bekerja sama dengan kita. Kita bisa meminta nasihatnya. Itu ide yang bagus. Gunho dan Min Hyok pergi menemui Ching Kweo-seon, presiden perusahaan konstruksi Jinsi. Mereka membawa kosmetik yang dibeli Gunho di toko bebas bea di bandara sebagai hadiah. Oh, Gejong Presiden Go. Sudah lama sekali Gunho tidak mendengar seseorang memanggilnya Gejong. Bagaimana urusanmu? Tidak apa-apa. Bagaimana pabrik suku cadang mobilmu di kota Suzhou? Kami juga baik-baik saja. Saat Min Hyok mengatakan itu, semua orang tertawa. Seorang staf wanita di kantor membawakan teh longjing. Silahkan minum teh longjing. Daunnya dipanen saat musim semi. Gunho terus berbicara sambil minum teh. Saya ingin membeli gudang yang berlokasi di kawasan industri Suzhou. Mereka meminta 500 yuan per M2, dan saya tidak yakin apakah itu harga yang pantas di area itu. Kami di sini untuk mendengarkan saran Anda. Kawasan industri sangat luas sehingga harga bervariasi tergantung areanya. Properti real dijual di beberapa area di kawasan industri yang sama dengan harga 700 yuan atau 800 yuan per M2 sementara beberapa lainnya dijual lebih rendah seperti kurang dari 100 yuan per M2. Luas kawasan industri itu sendiri adalah 288 km persegi, 288 km persegi. Lebih besar dari kota Gimpo di Korea. Presiden perusahaan konstruksi Jinsi menyarankan agar dia melihat sendiri penyimpanannya. Kenapa kita tidak pergi ke sana bersama-sama? Aku bisa memeriksanya untukmu. Jika kamu perlu membangun gedung tambahan di tanah itu, aku juga bisa membantumu. Ketika presiden perusahaan konstruksi Jinsi melihat penyimpanan tersebut, dia menggelengkan kepalanya dari sisi ke sisi. 3 aliran listrik, air dan saluran pembuangan, dan jalan bagus. Saya juga tidak melihat ada kebocoran di atap. Namun lokasinya seperti di hutan belantara, seorang penjaga keamanan. Anda akan membutuhkan 2 orang dari mereka untuk menjaga penyimpanan selama 24 jam. Tampaknya presiden perusahaan konstruksi Jinsi pernah bertemu dengan penjual tersebut sebelumnya. Anda datang ke perusahaan konstruksi kami untuk mendapatkan penawaran harga untuk pabrik tambahan Anda, bukan? Oh, Anda adalah presiden perusahaan konstruksi Jinsi. Apakah kamu belum membangun pabrik tambahan? Saya rasa saya tidak membutuhkannya lagi. Bisnisnya tidak berjalan dengan baik. Saya bahkan menjual penyimpanan saya di pasar. 500 yuan terlalu mahal mengingat lokasinya. Saya merasa lokasinya seperti di antah berantah. Kedua presiden ini adalah teman saya dari Korea. Yah, aku butuh uang itu. Aku tidak bisa menurunkan harganya. Presiden Go, ayo pergi. Saya akan mencarikan tempat penyimpanan yang lebih baik untuk Anda. Gunho dan Min Hyok keluar dari gudang mengikuti presiden perusahaan konstruksi Jinsi ketika pemilik tanah meraih lengan presiden perusahaan konstruksi Jinsi. Ayo, baiklah. Aku akan menjualnya seharga 480 yuan. Gunho membuat kontrak pembelian untuk penyimpanan sebesar 480 yuan per M2, dan dia membiarkan Min Hyok Kim menandatangani kontrak saat dia memberikan surat kuasa kepada Min Hyok. Gunho mampir ke Shanghai dan pergi menemui Sekang Li dengan sekotak rokok yang dia beli di toko bebas bea bandara. Sekang Li adalah seorang perokok.
Ketika Gun Ho tiba di kantornya, dia sedang rapat, jadi Gun Ho menunggunya di ruang tunggu. Di ruang tunggu, ada orang lain yang menunggu untuk menemui Sekang Lee. Dia tampak keren dan tampak 2 atau 3 tahun lebih tua dari Gun Ho. Saat itu, Gun Ho menerima telepon dari auditor internal GH Mobile. Pria pesolek di ruang tunggu mendengar Gun Ho berbicara di telepon dalam bahasa Korea, dan dia bertanya kepada Gun Ho setelah Gun Ho menutup telepon. Apakah kamu orang Korea? Gun Ho terkejut saat mendengar pria itu berbicara bahasa Korea kepadanya. Oh, kamu orang Korea. Apakah kamu di sini untuk bertemu Direktur Sekang Lee? Ya, benar. Gun Ho kemudian terus menunggu Sekang Lee dengan mata terpejam, itu membosankan. Pria pesolek itu berbicara dengan Gun Ho. Apakah kamu kebetulan berkecimpung di bidang hiburan? Tidak, saya bekerja di industri manufaktur. Kalau di bidang manufaktur, kenapa mau ketemu dengan Direktur Biro Kebudayaan dan Penyiaran Radio, Film, dan Televisi? Oh, Direktur Sekang Lee. Dia adalah temanku. Aku hanya ingin bertemu dengannya sejak aku berada di daerah itu. Temanmu? Mata pria pesolek itu melebar. Sulit dipercaya bahwa Gun Ho adalah teman pejabat tinggi pemerintah di Shanghai. Saya bekerja di sebuah perusahaan manajemen hiburan. Pria pesolek itu memberikan kartu namanya kepada Gun Ho. Seorang manajer di BM Entertainment Management. Itu benar. Penyanyi terkenal Honey Jong dan girl group lainnya tergabung dalam BM Entertainment, kan? Itu benar. Manajer pesolek itu mulai bersikap arogan. Jika kamu membawa kartu namamu, tolong berikan padaku, kata manajer agensi hiburan sambil menyilangkan kaki. Gun Ho harus memberikan kartu namanya kepada manajer keren itu karena dia sudah memberikan kartu namanya kepada Gun Ho. Manajer agensi hiburan melihat dengan cermat kartu nama Gun Ho. Ada 3 jabatan di dalamnya. Presiden GH Mobile, Presiden Pengembangan GH, dan Wakil Presiden Perusahaan Suku Cadang GH di kota Suzhou. Pria pesolek itu dengan cepat duduk tegak ketika dia menyadari Gun Ho bukan hanya seorang karyawan suatu perusahaan tetapi sebenarnya adalah seorang pemilik perusahaan. Dia kemudian dengan hati-hati melihat wajah Gun Ho lagi. Dia terlihat muda. Mungkin dia punya ayah yang kaya. Petik 1. Manajer agensi hiburan bertanya-tanya tentang Gun Ho ketika Direktur Sekang Lee datang ke ruang tunggu. Oh, Gun Ho go. Hei, Sekang Lee. Kedua pria itu saling berpelukan, mereka sangat senang bertemu satu sama lain. Pria pesolek itu hanya memperhatikan mereka berpelukan. Apakah Anda menunggu lama? Saya minta maaf. Sekretaris partai sedang rapat, jadi memakan waktu lebih lama dari biasanya. Tidak masalah. Kuharap aku tidak mengganggu hari kerjamu. Aku baik-baik saja. Aku tidak sibuk lagi. Saya membawakan buku Profesor Jin Wang untuk Anda. Ini versi Korea. Saya tidak tahu dia menerbitkan bukunya di Korea. Wow, itu ditulis dalam bahasa Korea, saya tidak bisa membacanya. Jangan coba-coba membacanya. Simpan saja sebagai kenang-kenangan. Haha, aku akan menyimpannya. Hei, kenapa kita tidak pergi ke kantorku saja? Ketika Sekang Lee meraih tangan Gun Ho dan mencoba meninggalkan ruang tunggu, manajer agensi hiburan mendatanginya. Tuan, bisakah Anda mempertimbangkan kembali permintaan pertunjukan kami? Oh, itu. Sudah kubilang kami tidak bisa mengizinkannya. Kami sudah mengirimkan keputusan kami padamu. Kenapa kamu masih di sini? Mohon pertimbangkan kembali keputusan tersebut. Jika Anda mengizinkannya kali ini, saya tidak akan pernah memintanya lagi. Itu tidak mungkin. Ini akan menyebabkan lalu lintas padat dan menimbulkan masalah keselamatan. Kami tidak bisa membiarkannya. Sekang Lee bersikap dingin terhadap manajer perusahaan hiburan. Sekang Lee memandang Gun Ho dan tersenyum. Ayo pergi ke kantorku. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.